grayscale atau citra biner seperti ini. Ya, ini citra berwarna nih. Nah, ini citra. Coba kalau dia berupa gambarnya berupa citra grayscale. Nah, kita tidak melihat bentuk pelangi, kita tidak melihat warna-warna pelangi kalau dia citranya grayscale atau biner. Ya. Jadi dengan adanya citra berwarna inilah makanya informasi yang disajikan itu lebih kaya, lebih banyak daripada citra grayscale atau citra biner. Nah, sekarang ya, warna yang kita lihat oleh mata itu sebenarnya adalah persepsi, ya, persepsi. Warna yang diterima oleh mata itu sebenarnya adalah pantulan dari warna yang dipantulkan oleh objek. Jadi sumber cahaya, ya, sumber cahaya ini seperti matahari. Nah, ini kan memancarkan sinarnya, ya, ke objek, ya. Objek ini kemudian memantulkan sinarnya. Nah, pantulan sinar itulah yang ditangkap oleh mata kita, ya, sehingga mata kita oleh mata kemudian sinar yang diterima oleh mata ini diteruskan ke otak, ya, untuk dipersepsikan ini warna apa, ya, warna biru, merah, kuning dan sebagainya. Ya, kalau dia bukan buta warna gitu, ya, maka dia dapat mempersepsikan warna tersebut. Jadi warna yang diterima oleh mata atau lensa kamera itu sebenarnya adalah warna sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut. Jadi kalau misalnya suatu objek berwarna biru, ya, warna biru karena objek tersebut memantulkan sinar biru dengan panjang gelombang 450 sampai 460 nanometer. Nah, jadi ini adalah konsep di dalam teori fisika, ya. Kalau sebuah benda biru, nah, maka warna biru itu dipantulkan, ya, sebagai sinar biru dengan panjang gelombang 450 sampai. Kenapa warna itu penting, ya, berguna di dalam pengolahan citra? Nah, karena warna itu adalah deskriptor yang powerful, ya. Deskriptor itu artinya yang memberikan deskripsi tentang objek tersebut. Nah, pada persoalan face detection gitu, ya, mendeteksi wajah, nah, seringkali berguna untuk mendeteksi wajah itu berdasarkan warna kulit, gitu, ya. Jadi dengan warna itu kita bisa mengidentifikasi objek dan mengekstraksinya. Kalian harus membedakan yang namanya face detection dengan face recognition. Kalau face recognition itu mengenali itu wajah siapa, gitu, ya. Kalau face detection itu mendeteksi di mana bagian wajah di dalam sebuah foto. Nah, kalau kita lihat, ya, wajah itu umumnya warnanya, ya, seperti halnya orang kulit putih, orang berkulit kuning atau berkulit sawo matang. Nah, itu warna kulitnya itu berbeda gitu, ya, dengan warna rambut, ya, warna sekelilingnya. Oleh karena itu warna ini memberikan kita suatu cara untuk mengidentifikasi wajah, ya. Nah, jadi ada yang namanya penelitian, yaitu face detection menggunakan warna kulit. Kemudian warna juga berguna untuk mensegmentasi, ya. Segmentasi artinya memisahkan objek-objek itu dengan latar belakangnya. Nah, jadi dengan melakukan segmentasi objek berdasarkan region-region, warna ini dapat digunakan untuk memisahkan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, segmentasi itu berguna untuk apa? Berguna untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu object recognition, ya, untuk mengenali objek itu apa, gitu. Nah, ini contoh lain, ya. Ini contoh lain kegunaan warna. Nah, jadi langit itu warnanya biru, ya, biru seperti ini. Saya masih ingat itu satu tugas akhir mahasiswa saya tahun lalu, namanya Hagai, gitu, ya, si Hagai, angkatan 2016. Dia akan membuat tugas akhirnya itu adalah mendeteksi jalan raya, gitu, ya, dari sebuah mobil autonomous vehicle, gitu. Nah, jalan itu, ya, latar belakang itu langit, gitu, ya, langit biru seperti ini. Nah, bagaimana cara membedakan jalan dengan objek sekitarnya? Nah, karena langit itu warnanya khas biru, gitu, ya, ini pada kondisi siang hari, maka warna langit itu dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi langit, gitu. Ya, jadi untuk mengetahui bahwa itu langit. Ya, nah, itu kegunaan warna. Si Hage sekarang ini ambil S2 di Seoul, ya. S2 di Seoul.
kebetulan dia dapat tawaran dari seorang prof di sana, ya. Kalian saya pernah cerita nggak ya tentang mahasiswa bimbingan saya kata 2016, ya, tugas akhirnya tentang computer vision. Lalu dia tahu tuh ada informasi di websitenya IRO, ya, International Relations Office ITB, ada tawaran beasiswa S2 di Seoul University, ya, di Korea begitu, ya, di Korea Selatan. Nah, lebih diutamakan pelamarnya itu adalah yang pernah melakukan penelitian tentang computer vision. Nah, kebetulan HG ini kan karena tugas akhirnya tentang computer vision, yaitu mendeteksi jalan. Nah, profesornya langsung setuju, tertarik gitu. Nah, setelah wawancara gitu ya, nah, dia dapat beasiswa untuk ambil S2 di sana. Nah, di sana dia riset sambil mengerjakan proyek penelitian di sana, ya, dari penelitian itu yang dapat beasiswa. Nah, proyek penelitiannya tentang AI juga, tentang computer vision juga. Oke. Dari warna ini kita singgung sedikit, ya, dari konsep fisika bahwa warna yang dihasilkan itu sebenarnya kalau kita sebuah sinar putih pada sebuah prisma, maka sinar putih ini akan diuraikan menjadi sejumlah warna-warna pelangi seperti ini, ya. Nah, ini konsep fisika yang kalian pelajari di situ, ya, spektrum sinar. Warna tampak adalah warna yang dapat direspon oleh mata, ya, visible spectrum. Nah, warna tampak ini umumnya panjang gelombangnya antara 400 sampai 700 nanometer, yaitu warna biru sampai warna merah. Sedangkan yang kurang dari 400 nanometer ini, nah, ini warna yang tidak tampak gitu, ya, warna tidak. Ini ultraviolet. Nah, sedangkan di atas 700 ini yang inframerah, ya, inframerah. Jadi ultraviolet ini yang panjang gelombangnya kecil dari 400, di atas 700 ini yang lebih dari, ini inframerahnya lebih dari 700. Nah, karena sinar itu satu dari adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu antara sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, ya, microwave, ya, kita gunakan untuk ponsel itu, ya, itu adalah sinyal juga, sinyal elektromagnetik, atau untuk gelombang radio, ya, kemudian sinyal-sinyal lainnya. Oke, jadi sinyal warna yang tampak itu berkisar antara 400 sampai 700 nanometer panjang gelombangnya. Nah, penelitian memperlihatkan, ya, bahwa kombinasi warna yang memberikan rentang warna paling lebar, ya, rentang warna paling lebar itu adalah red, green, dan blue. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di dalam spektrum warna ini, yang rentangnya paling lebar, karena panjang gelombang sinar merah itu sekitar 600 sampai 700. Kemudian yang sinar hijau ini antara 450 sampai 600. Sinar biru antara 400 sampai 450. Nah, ini adalah rentang paling lebar gitu. Nah, tiga kombinasi warna yang warna paling lebar itu adalah sinar berwarna merah, sinar hijau, sinar blue, ya. Nah, ketiga warna itu disebut dengan warna pokok atau primary colors dan sering disingkat sebagai warna RGB gitu. Warna-warna lainnya itu diperoleh dengan mencampurkan pokok ini dengan perbandingan tertentu. Jadi warna-warna lain itu C sama kali red ditambah B kali G ditambah C dikali B. B dan C ini adalah proporsi, ya, proporsi warna yang dicampurkan. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita mencampurkan warna green dengan warna biru, ya, dalam proporsi yang sama, A dan B-nya sama, A dan C-nya sama, ya. Nah, kalau G dan B dan C-nya sama, sedangkan A-nya 0, maka ini warnanya sian, warna sian. Kalau misalnya kita mencampurkan R dan G, ya, dengan proporsi A dan B-nya sama, warna kuning. Sedangkan R dan B warnanya magenta atau ungu. Seperti itu. Ya. Warna pokoknya adalah red, green, dan blue, ya. Sedangkan warna-warna sekundernya itu adalah yellow, cyan, magenta, ya. Nah, sekarang, ya, RGB, model warna RGB
itu bukan satu-satunya model warna yang terdapat di dalam image processing. Ya, selain RGB juga terdapat model-model warna yang lain. Nah, apa yang disebut dengan model warna di sini? Model warna atau color model atau color space atau color system itu adalah sebuah cara untuk menspesifikasikan warna dalam satu cara yang baku. Jadi model warna itu adalah suatu suatu teknik untuk menspesifikasikan warna dalam suatu cara yang baku. Dan model warna itu disajikan dalam sistem koordinat, ya, dalam satu sistem koordinat, sehingga setiap warna di dalam sistem koordinat itu disajikan sebagai sebuah titik. Selain model warna RGB, terdapat 4 model warna lain di dalam image processing, yaitu model warna CMY dan CMYK, ya. Model-model warna YCBCR, model warna HSI, model warna HSV, model warna XYZ. Nah, model warna RGB, CMY dan CMYK ini, nah, ini digunakan untuk hardware, ya. Untuk hardware misalnya RGB ini untuk televisi, monitor, gitu ya. CMY dan CMYK ini digunakan untuk printer, gitu. Sedangkan untuk warna yang sesuai manusia itu model warna HSI, ya. Sedangkan YCBCR ini model warna, ya, yang juga sesuai dengan segi manusia sebenarnya. Dan untuk model warna XYZ ini model warna fiktif, ya. Biasanya digunakan sebagai model antara dari suatu warna ke warna lain. Nah, jadi pada materi kuliah ini kita akan mempelajari berbagai model warna di dalam pengelolaan citra. Yang pertama adalah model warna RGB. Ya, model warna RGB ini model warna yang digunakan untuk display pada layar komputer, ya. Sebuah lembaga standar, ya, sebuah lembaga standar dunia namanya CIE, Commission International de Aircraft, ya, atau International Lighting Committee. Ini sebuah lembaga yang berkaitan dengan masalah sinar. Ini membakukan warna RGB ini pada tahun 1931. Jadi untuk warna red ini panjang gelombangnya 700 nanometer. Sedangkan green itu panjang gelombangnya 546,1 nanometer dan blue 435,8 nanometer. Jadi ini standar panjang gelombang warna RGB, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, model-model warna itu dinyatakan dalam suatu sistem koordinat, ya, sistem koordinat. Nah, biasanya kita kan untuk warna itu kan kita nyatakan dalam suatu nilai integer yang nilainya antara 0 sampai 255, ya kan? Kita gunakan kuantisasi 0 sampai 255. Nah, untuk setiap kuantisasi warna itu kita lakukan normalisasi namanya. Normalisasi itu artinya kita bagi setiap nilai RGB itu dengan nilai warna terbesar, ya. Jadi misalnya, ya, kalau ada sebuah warna, ya, sebuah warna B, gitu ya, nilai RGB-nya, nilai red-nya misalnya adalah 140, ya. Kemudian nilai G-nya, ya, adalah 160 dan nilai B-nya misalnya 105. Nah, ini kita normalisasi, ya. Dan normalisasi itu artinya kita bagi setiap warna ini dengan nilai terbesar, ya, dengan 255. Ya, kita bagi dengan 255. Ya, 255. Nah, maka sekarang warna-warna itu dinyatakan dalam satu nilai yang terletak antara 0 sampai 1. Ini kan setelah bagi 255, ini nilainya kan antara 0 sampai 1, ya. Ini 0, berapa, ya, 0, berapa. Ini 0, berapa, gitu. Ya, ini 0, berapa. Nah, kalau warnanya misalnya warnanya red, ya, warnanya red saja, ya, maka warna red itu adalah berarti nilai R-nya, ya, nilai komponen RGB-nya, red-nya 255, G-nya 0, dan model dan B-nya adalah 0. Ya, jadi kalau untuk warna red, gitu ya, ini berarti kalau pikselnya berwarna red, berarti nilai pikselnya itu adalah 2 untuk yang red, ya. Sedangkan untuk yang green dan blue itu 0. Gitu. Nah, kita normalisasi
dengan membaginya menjadi 255, berarti nilainya 100. Gitu. Nah, jadi di sini setiap warna itu dinyatakan dalam sistem koordinat red, green, dan blue. Ya, red, green, dan blue. Jadi untuk warna blue, berarti koordinatnya dalam kubus ini adalah 001. Untuk red 100, green 010. Nah, sedangkan cyan itu kalau kita lihat di sini, berarti koordinatnya itu adalah ya untuk yang R-nya 0, 011. Jadi kalau cyan ini koordinatnya berapa ya? Koordinatnya berapa ini? Untuk cyan ini koordinatnya adalah 0,1,1. Untuk yang magenta ini koordinatnya adalah 1 ya. Kemudian B-nya 1 ya, kemudian ini 0 gitu. Ya. Nah, sedangkan ini ya garis diagonal ya, diagonal dari black ke white ini. Ya, kalau white apa nih koordinatnya, coba nih koordinatnya. Kalau white ini koordinatnya apa nih? Ada yang tahu nggak koordinat white ini berapa? Warna white ini. 111 Pak. Ya, 111 gitu. Ya. Sedangkan hitam koordinatnya 0, 0, 0. Ya, artinya komponen red-nya 0, komponen green-nya 0, komponen blue-nya 0 gitu ya. Nah, sepanjang garis diagonal di dalam kubus ini, ya diagonal yang ini itu, yang putus-putus ini, nah itu adalah warna-warna grayscale, ya, warna-warna yang terdegradasi hitam ke putih, begitu, ya. Jadi yang sepanjang garis ini. Nah, lain di dalam kubus ini menyatakan kombinasi warna red, green, dan blue. Nah, jadi sepanjangnya di dalam kubus ini terdapat tidak berhingga ya kombinasi warna yang mungkin. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya kombinasi warnanya tidak berhingga. Itu warna RGB ya. Blue ya seperti itu ya, yellow, dan seterusnya. Nah, warna-warna lain di dalam RGB itu merupakan kombinasi dari red, green, dan blue ya dengan komponen proporsinya A, B, dan C gitu ya. Sehingga warna-warna di dalam model RGB ini kita sebut juga sebagai warna-warna aditif ya. Karena suatu warna diperoleh dengan melakukan kombinasi linear ya, kombinasi linear dari red, green ya dengan koefisien tertentu seperti itu. Sehingga disebut juga dengan warna-warna aditif ya. Oke, gitu ya. Jadi yang diagonal utama ini menyatakan gray level, ya, gray level dari hitam ke putih. Kemudian ada istilah namanya gamut. Gamut itu adalah rentang warna, ya. Rentang warna yang dapat diimplementasikan oleh model RGB itu disajikan dalam rumus yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi rentang warna itu dinyatakan dalam persamaan C sama dengan AR tambah BG ditambah CB. Itu. Ini disebut dengan gamut tentang warna ini, ya. Jadi C disebut gamut, gitu ya. Nah, nilai-nilai R, J, dan B untuk berbagai sistem layar televisi dan monitor, ya, itu ditetapkan begini, ya. Jadi untuk NTSC itu apa tuh? Ya, itu adalah format layar televisi yang digunakan di Amerika Serikat itu namanya NTSC, ya. Untuk NTSC ini nilai R-nya itu adalah dari 067 sampai 033 gitu ya. Kemudian untuk yang G ini nilai RG dan B-nya ini ya 14 sampai 00. Kemudian si IA ini menetapkan 0,73, 027 dan 0,01. Nah, untuk layar monitor komputer, nah ini nilai RJ dan B-nya ini, ya, nilai rentang warnanya. Jadi NTSC itu adalah National Television System Committee. Nah, ini menggunakan warna RGB untuk menampilkan citra berwarna pada layar CRT. Nah, setiap citra dapat disusun oleh komponen-komponen red, green, dan blue-nya. Nah, ini citra berwarna disusun oleh komponen red, green, dan blue-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya citra seperti ini, nah, komponen red-nya itu adalah kita sajikan dalam angka-angka dari 0 sampai 255, ya.
Inilah cara kuantisasinya, ya. Namun sebenarnya kalau ini kita ambil red, green, dan blue ini kita tampilkan dalam bentuk gambar sebenarnya gambar dihasilkannya masih warna grayscale juga ini ya, kalau ditampilkan ini. Ya. Ini kan citra red, green, dan blue. Kalau ditampilkan warnanya masih grayscale. Nah, tapi ada program yang saya ambil dari MATLAB ini yang dapat menampilkan masing-masing komponen itu sesuai dengan definisi warnanya itu. Jadi tampilkan merah, kalau hijau, hijau, kalau biru ya biru. Nah, ini program ya saya ya, ini saya ambil dari sini untuk mendekomposisi komponen R, G, dan B dari sebuah citra berwarna. Jadi kalau misalnya ini adalah citra warna, nah ini adalah red, green, dan blue-nya. Nah, ini karena ini sudah diwarnai, ya, sudah diwarnai dengan program ini nih, ya, untuk mewarnai setiap komponen itu dengan warna yang sudah ditentukan. Tapi sebenarnya kalau ditampilkan biasa itu sebenarnya tidak berwarna, gitu ya, atau tidak grayscale. Yang kedua, model warna HSI. Nah, HSI, H itu apa itu? H itu adalah hue, S itu saturation, itu intensity. Nah, manusia itu tidak lazim mendeskripsikan dalam komponen red, green, dan blue, ya. Kan kita tidak mengatakan begini ya. Ini warna bunga ini, ya, citra bunga ini, ya, itu disusun oleh warna merahnya seperti ini. Greennya begini, blue begini. Kan nggak lazim kita mengatakan bahwa citra bunga ini disusun oleh warna-warna red, green, seperti ini. Tidak lazim begitu ya. Tidak mendeskripsikan warna dalam komponen R, G, dan B. Gitu. Misalnya ini, ada suatu objek warnanya ungu. Nah, tentu kita tidak mengatakan ungunya itu adalah sekian persen red, sekian persen komponen red, sekian persen komponen green, sekian persen komponen blue. Nggak begitu kan cara kita mendeskripsikan warna ungu. Nah, manusia biasanya mendeskripsikan warna itu dengan atribut yaitu hue, saturation, dan intensity, ya, sehingga dinamakan juga model warna ini HSI. Nah, apa yang dimaksud dengan hue, saturation, dan intensity? Ya, itu atribut yang menyatakan warna sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sebut merah, kuning, hijau, itu sebenarnya kita menyebutnya itu nilai hue-nya. Ya. Jadi hue itu digunakan untuk membedakan warna-warna, ya, dan menentukan kemerahannya, kehijauannya dari cahaya itu. Jadi kalau kita merah, yaitu kita sebut itu hue-nya. Nah, hue itu berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. Jadi kalau kita menyebut warna merah, violet, ya, itu berarti panjang gelombangnya sekian. Gitu. Nah, di dalam komputer, ya, hue itu kita kuantisasi dengan nilai dari 0 sampai 2pi. Jadi hue itu kita nyatakan sebagai sudut, ya, sebagai sudut. Nilainya itu adalah dari 0 sampai 360. Kalau menyatakan merah, ya, kalau sudutnya lalu memutar lagi, ya. Jadi di sini dinyatakan sebagai sebagai di sini sudut 0, di sini, ya. Berarti kalau sudutnya 0 berarti warna merah. Nah, kalau di sini ini ada sudutnya sebesar theta. Nah, ini warna apa ini, ya? Begitu terusnya. Nah, ini akan searah jarum jam, ya, dia akan kembali lagi. Jadi seperti ini nyatanya, ya. Jadi saya nyatakan model HSI itu sebagai sebuah lingkaran, dan sementara untuk yang intensitinya itu saya nyatakan sebagai sebuah garis vertikal pada lingkaran ini. Jadi intensity itu saya nyatakan sebagai sebuah garis vertikal, sementara saturation itu adalah menyatakan jari-jari, ya, jari-jari dari titik pusat lingkaran ini ke sini. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kalau hue tadi dinyatakan sebagai sudut, ya, sebagai sudut di dalam lingkaran ini. Sudutnya itu dari 0 sampai 2pi, begitu. Ya, hue itu dikodekan dengan sudut 0 sampai 2pi. Sedangkan saturation itu atau saturasi itu menyatakan tingkat kemurnian warna cahaya, ya. Tingkat kemurnian warna cahaya itu mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada suatu warna, gitu. Jadi saturation itu menyatakan berapa banyak warna putih
yang terdapat pada warna tersebut. Jadi kalau warna merah, sebuah warna merah, ya, maka kalau dia 100% warnanya jenuh, ya 100% warna merah itu adalah warna dengan saturasinya penuh, itu 100% warna jenuh. Artinya di sini persentase putihnya itu tidak ada, 0 begitu, itu warna merah. Tapi kalau warna pink itu adalah warna merah dengan tingkat kejenuhannya rendah, artinya ada komponen warna putih di dalamnya. Ya. Jadi kalau Hu itu menyatakan warna sebenarnya, maka saturation itu menyatakan seberapa dalam warna itu. Nah, saturation itu ya, itu memiliki 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kalau 0 ya, kalau 0 berarti warna tersebut tanpa Hu ya. Jadi jika suatu warna mempunyai saturation 0, berarti warna tersebut tanpa Hu. Jadi tersebut putih saja. Tapi kalau saturationnya 1, maka tidak ada warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut, ya, primary colors gitu. Ya. Artinya warna tersebut artinya full semuanya, warnanya Hu-nya, tidak ada warna putihnya, gitu. Ya. Itu ada definisi saturation itu. Saturation itu dinyatakan dengan jarak, ya, dengan jarak ke sumbu vertikal ini. Ya, jadi kalau misalnya ya, kalau warna, kalau saya punya warna di sini, ya saya punya warna di sini. Nah, maka jarak dari titik pusat lingkaran itu, ke warna tersebut itu menyatakan saturation-nya. Ya, jadi saturation-nya itu jarak dari titik sudut pusat lingkaran ini ke warna tersebut. Kalau jaraknya 0, ya, kalau jaraknya 0, berarti warna tersebut, ya, 0, ya, saturasinya 0. Artinya dibuat oleh warna putih saja. Jadi yang di dalam ini warna putih di sini, yang sini itu putih. Sedangkan kalau nilainya 1, kalau saturasinya 1, berarti di situ itu ada warna putih, gitu. Ya, tidak ada warna putih. Ya, tidak ada warna putih. Sebagai contoh sini, ini warna merah. Nah, warna merah di sini saturation-nya 1, ya. Saturation-nya bernilai 1. Nah, di sini warna merah. Saturation-nya 1. Tapi kalau misalnya di sini, nah, warnanya di sini tuh sudah mulai agak pink, gitu ya. Warnanya pink sini karena saturation-nya di sini antara 0 sampai 1. Tapi kalau misalnya di sini, nah, di sini warnanya putih semuanya. Artinya saturasinya penuh di situ ya. Di sini ya, di sini tuh warnanya putih semua. Nah, gitu juga untuk yang biru ya, hijau dan sebagainya. Jadi saturation itu dinyatakan jarak dari titik warna itu ke sumbu vertikal. Jadi semua titik-titik pada lingkaran ini ya, itu menyatakan Hu-nya. Ya, menyatakan Hu-nya. Nah, berapa sudut yang dibentuk ya, berapa sudut yang dibentuk terhadap garis sumbu mendatar ini, nah itu dinyatakan sebagai pi ya, sudutnya ya. Kalau sudutnya 0, warnanya di situ adalah merah ya. Jadi kalau misalnya Hu-nya kalau 0 itu berarti merah ya, berarti merah. Berarti di sini itu sudut dianggap 0 itu dari sini, di sini ya, sudut itu dinyatakan dari sini nih. Nah, ya, ini dari merah sini ya, terhadap merah ini sudutnya ini. Kalau sudutnya 0 gitu ya, jadi ini adalah garis sumbu ini sebenarnya, garis sumbu acuannya yang merah ini. Nah, kalau sudutnya 0 berarti warna merah. Nah, kalau misalnya di sini ada sebuah warna, nah, berapa sudutnya dengan ini, dengan warna merah ini. Nah, itu dinyatakan dengan sudut gitu ya. Jadi semua titik-titik pada lingkaran lempeng ini menyatakan Hu-nya. Nah, jarak dari titik pusat lempeng ini ke titik warna kod menyatakan saturation. Ya. Yang ketiga adalah brightness atau luminance. Ini adalah atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa mempedulikan warna. Ya, jadi intensitinya. Intensity artinya banyaknya cahaya yang diterima oleh sensor ya, sensor penerima cahaya gitu ya, intensitasnya. Nah, tanpa mempedulikan warnanya apa? Ya, intensitas. Nah, intensitas itu dinyatakan sebagai
tinggi, ya, tinggi garis ini, ya, tinggi garis ini, dari garis gelap sampai garis terang ini, ya, dari titik gelap ke titik terang itu intensitasnya. Nah, artinya gini, mata kita itu akan menangkap seberapa banyak cahaya itu sampai ke mata kita gitu loh, ya, intensitas itu, tanpa memedulikan warnanya apa gitu loh. Nah, itu namanya intensitas namanya, atau brightness atau kecerahan atau luminance gitu. Nah, kalau misalnya intensitasnya 0, ya, artinya warna tersebut yang sampai ke mata, ya. Tapi kalau intensitasnya 1 di sini, berarti warna tersebut itu intensitasnya ditangkap oleh mata kita sebagai warna terang, begitu ya, terang, ya, jadi terang. Jadi gelap itu artinya intensitasnya 0, sementara kalau terang itu intensitasnya adalah ini ya, intensitasnya 1, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya saya gambarkan begini ya, ini sebuah titik warna. Ini adalah garis warna merah ya. Nah, sudut yang dibentuk dengan garis warna merah ini disebut dengan hue-nya, ya. Sedangkan jarak dari titik warna ini ke titik pusatnya ini itu disebut dengan saturation-nya, ya, saturation-nya, ya. Artinya seberapa banyak warna putihnya yang ditambahkan pada warna tersebut. Panjang sumbunya ini, ya, intensitasnya ini, ya, sumbu tegangan intensitasnya cahaya. Jadi model HSI digambarkan begini ya, dia seperti kon gitu ya, ini sebagai kon ya, atau seperti apa namanya itu, seperti kon es krim seperti itu ya. Di lingkaran ini menyatakan hue, ya, menyatakan hue. Sedangkan saturation itu adalah jarak dari titik pusat koordinat warna, ya. Jadi hue itu adalah sudut yang dibentuk dari garis merah ini yang sini, garis merah, dari garis merah ini dengan titik warna tersebut. Nah, ini saturation-nya, sedangkan intensitasnya adalah panjang, ya, panjang garis tegak sumbu vertikal ini, gitu, ya, dari sini nih, ya. Nah, contoh seperti ini. Kalau I-nya 0,75, ya, berarti koordinatnya warna intensitasnya sampai di sini, Kalau I-nya 0,5 berarti di dalam lingkaran ini tingginya. Kalau 0 berarti di sini. Jadi ini 0, jadi ini tingginya adalah 0. Ini tingginya 0, ini tingginya 1. Nah, dan yang ini tingginya adalah 0,5. 0,5 gitu. Ya, 0,5. Nah, ini contoh gambar, ya. Ini contoh gambar yang RGB. Nah, ini model warna RGB. Ini nilai hue-nya. Hue-nya adalah yang ini, ya. Hue-nya itu adalah yang ini. Nah, sementara saturation-nya itu adalah ini, ya. Saturation-nya, sedangkan intensity-nya adalah, ya. Nah, kita dapat melakukan penyuntingan saturasi warna ya, dengan menggunakan konsep HSI ini. Ya. Jadi ini contoh citra makanan yang diambil dengan kamera digital. Nah, sedangkan yang tengah ini adalah citra yang sudah kita edit, kita sunting. Dengan saturasinya kita turunkan sebesar 20%. Ya. Sedangkan yang kanan ini adalah untuk saturasinya yang dinaikkan 40%. Gitu. Nah, bagaimana caranya ini bisa dilakukan ini? Caranya adalah citra dalam RGB itu, ya, itu harus kita lebih dahulu ke model warna HSI, ya. Jadi dari model warna RGB ini, ya, dari RGB ini kita transformasi, ya, RGB ini ke HSI. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengkonversi dari suatu model warna ke model warna yang lain, gitu loh. Ya, nah, langsung aja saya gini ya. Nah, ini ya, transformasi warna. Nah, ini. Jadi untuk mengubah suatu model warna RGB ke model warna HSI, nah, kita lakukan transformasinya seperti ini. Nah, jadi untuk menemukan nilai hue-nya, kita kalikan red dengan 2, dikurang dengan G, dikurang dengan B, dibagi dengan akar dari 2, ya.
R kurang G kuadrat tambah R dikurang B dikali G dikurang B. Lalu arcus cosnya. Nah, ini sudutnya. Perhatikan bahwa nilai R, G, dan B itu adalah nilai yang sudah dinormalisasi ya. Bukan nilai dari 0 sampai 255. Begitu. Kita ubah dulu, kalau kita misalnya mempunyai pixel ya. Kita punya citra berwarna, ini sebuah pixel. Ternyata misalnya nilai red-nya itu, komponen red itu adalah misalnya 200. Ya. Komponen green-nya misalnya 195. Komponen blue-nya misalnya 208. Nah, ini harus kita normalisasi dulu ya dengan 255 ya. Nah, 200 dibagi 255 itu berapa tuh ya? Coba saya hitung ya. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, baru kemudian kita kalikan ini ya dengan 2 dikurangi kurang B diakarkan. Kita saja dengan arcus akan melakukan nilai Hu ya untuk setiap pixel ya, nilai pixel yang untuk setiap pixel ini. Kita hitung saturationnya dengan rumus seperti ini. 1 kurang 3 dibagi dengan R tambah G tambah B dikali dengan minimum R, G, dan B. Kemudian untuk intensitasnya kita bagi 3 saja, R tambah G tambah B dibagi 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai R, G, dan B-nya, nilai HSI-nya, selanjutnya kita bisa melakukan penyuntingan citra berdasarkan saturasi tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengubah citra ini menjadi model HSI, maka untuk setiap pixel, nilai saturasinya itu kita turunkan sebesar 20%. Jadi nilai saturasi yang lama itu 0,8 kali nilai saturasi yang baru itu adalah 0,8 dikali nilai saturasi yang lama. Gitu ya. Jadi nilai S aksen itu adalah 0,8 dikali dengan nilai S yang lama. Ya, nah setelah kita mengubahnya ke dalam model HSI ya, lalu kita lakukan penyuntingan, kita dapat melakukan transformasi balik ya, transformasi balik dari model HSI ke RGB. Ke RGB itu dengan melakukan perkalian matriks seperti ini ya. Jadi kita hitung dulu V1 cos H, V2 S sin H, lalu kita lakukan perkalian matriks ini dengan ini ya. Nah, kita akan memperoleh kembali nilai red, green, dan blue-nya seperti itu. Ya, ini ya. Jadi dengan cara belajar dengan kita mempelajari materi warna ini, nah kita mengerti bagaimana cara melakukan penyuntingan citra, tapi berdasarkan saturasinya. Ingat lagi saturasi itu menyatakan banyaknya warna apa? Saturasi tadi menyatakan banyaknya warna apa dicampurkan ke suatu warna? Warna putih, Pak. Warna putihnya. Nah, jadi kalau warna putihnya di sini saya kurangi 10% ya saturasinya, maka kita akan memperoleh gambar citra seperti ini. Kalau saturasinya saya turunkan warna putihnya 40%, saya akan memperoleh seperti ini. Nah, ini salah satu cara untuk melakukan penyuntingan berdasarkan warnanya. Kita juga bisa menyunting citra ini berdasarkan nilai Hu-nya. Nilai Hu-nya kita ubah ya, nilai Hu-nya. Misalnya nilai Hu-nya itu kita ubah misalnya menjadi 80% dari nilai yang lama, 0,8 dari nilai H aksen 0,8 yang lama. Atau intensitasnya yang kita ini kan, ya, intensitasnya yang kita turunkan atau kita naikkan. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengubah melakukan transformasi dari suatu model warna ke model warna yang lain, gitu ya. Mengapa kita memerlukan transformasi warna dari suatu model warna ke warna yang lain? Ya, karena seperti yang saya katakan begini, model RGB itu bagus untuk menampilkan informasi warna, tetapi ia tidak cocok diterapkan pada beberapa aplikasi pemrosesan citra. Nah, misalnya untuk pengenalan objek, gitu ya, untuk object recognition, itu lebih mudah mengidentifikasi objek itu berdasarkan perbedaan Hu-nya. Ya, jadi misalnya ya, kita ingin untuk mengidentifikasi apakah ini buah apa namanya, buah jeruk, ya, buah jeruk, atau buah apel gitu. Ya, jeruk warnanya oranye, ya kan? Orange, apel warnanya red seperti itu. Nah, lebih mudah kita mengidentifikasi objek itu berdasarkan nilai Hu-nya, ya.
Yaitu dengan cara memberikan nilai ambang pada rentang-rentang nilai Hu yang melingkupi objek tersebut, gitu. Ya, jadi dengan cara memisahkan objek tersebut, latar belakangnya itu berdasarkan warnanya, yang berdasarkan nilai Hu-nya. Kemudian pada aplikasi pemempatan citra atau image compression, pemempatan citra itu untuk yang citra berwarna, ya, itu lebih relevan tidak kita lakukan pada warna RGB, gitu. Jadi gini, kalau kita punya citra dalam model RGB, kalau kita lakukan kompresi, maka berarti kita harus melakukan kompresi untuk setiap komponen warna, ya, red, green, dan blue-nya, gitu. Berarti 3 kali proses, gitu. Nah, maka lebih baik kita konversi dulu warna tersebut dari RGB ke suatu model warna yang lain, misalnya ke warna HSI. Lalu yang kita mampatkan, kita konversi itu adalah komponen intensity-nya saja, ya. Intensity-nya kita kompresi. Sedangkan untuk A dan S-nya itu kita kodekan dengan cara lain, ya, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tidak mengalami degradasi, atau kalaupun degradasi atau berkurang, ya, kualitasnya berkurangnya sedikit. Nah, jadi biasanya gitu ya, di dalam pengkodean citra dari bitmap ke JPEG gitu ya, nanti mudah-mudahan saya bisa memberikan materi itu nanti ya, untuk algoritma pemempatan ke JPEG itu. Yang dikompresi itu sebenarnya adalah komponen intensity-nya, ya, bukan komponen yang lain, ya. Jadi kita melakukan transformasi citra dulu ke suatu model warna, misalnya model warna HSI. Nah, komponen I-nya itulah yang akan dilakukan kompresi. Sedangkan untuk yang lain itu tidak dikompresi, tapi dilakukan pengkodean, ya, dengan suatu teknik yang tidak akan mengurangi kualitasnya, tidak akan mengurangi degradasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Jadi kalau kita ingin mentransformasikan dari suatu warna ke warna lain, nah, di sini kita gambarkan red, green, dan blue itu sebagai sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga. Segitiga ini akan menghubungkan 3 warna pokok, red, green, dan blue. Titik-titik sudut pada segitiga warna pokok, ya. Jadi, nah, titik-titik sudut dari segitiga ini warna-warna pokok. Sedangkan titik-titik di sepanjang garis ini itu adalah pencampuran dari 2 buah warna pokok. Jadi pencampuran red dan dengan proporsi tertentu akan menghasilkan warna-warna sepanjang ini. Percampuran red dan green dengan proporsi tertentu akan menghasilkan warna-warna di sepanjang garis ini. Nah, itu adalah, sedangkan titik-titik di dalam segitiga, nah, maksudnya di sini tuh, di sini ya, titik-titik sini. Titik-titik di sini misalnya, oke, saya gambarkan. Titik-titik yang ini, di dalam segitiga ini, nah, itu adalah pencampuran dari red, green, dan blue, begitu. Ya, titik-titik sudut, titik-titik di dalam segitiga ini, ya, ini, gitu ya. Itu adalah pencampuran dari ketiga warna pokok tadi. Sedangkan titik tengah segitiga, nah ini titik tengah segitiga adalah ini, titik tengahnya, ini menyatakan warna putih. Itu pencampuran warna pokok red, green, dan blue dengan fraksi yang sama, gitu ya, dengan proporsi yang sama. Nah, tadi dikatakan bahwa yang namanya Hu itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis red ini, ya, garis red itu, ya. Oke, jadi kalau misalnya ini adalah sebuah warna, sebuah titik warna, maka sudut dari garis merah ini ke warna tersebut itu adalah, sedangkan saturation-nya adalah panjang garis dari titik sudut ini, dari titik pusat ini, ya, titik putih ini ke titik warna ini. Nah, maka dengan suatu pemodelan matematika, kita dapat Hu ini, ya, dengan suatu manipulasi aljabar, yaitu 2R kurang G kurang B per 2 kali akar R kurang G tambah R kurang B kali G kurang D. Sedangkan S-nya adalah 1 dikurang ini, ya. I-nya adalah, nah, I itu adalah 3 dari R tambah G tambah B. Ya, itu adalah nilai intensity-nya. Ya. Atau ada suatu teknik lain untuk melakukan transformasi dari RGB ke HSI, yaitu kita lakukan dulu ke suatu koordinat antara. Nah, jadi R, G, dan B ini kita kalikan di sebuah matriks.
Hasilnya I, V1, V2. Nah, baru kemudian kita menghitung H dan S-nya itu dengan menggunakan arcus tangen V2 per V1. Sedangkan untuk yang S adalah ya, akar dari V1 dengan V2 kuadrat. Nah, sedangkan I-nya sudah diperoleh dari sini. Nah, jadi ada dua cara ya, bisa pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Gitu. Ya, sedangkan transformasi balikan dari HSI ke RGB. Oke ya. Nah, ini contoh citra Lena. Nah, ini komponen red, green, dan blue-nya. Nah, ini komponen red ya. Jadi tidak saya warnai seperti program MATLAB tadi. Ini kalau saya tampilkan red dan green dan blue-nya seperti ini. Nah, sekarang kalau saya nyatakan citra ini dalam model HSI, nah ini nilai Hu-nya ini. Ini Hu-nya ya. Kemudian duration-nya. Intensity-nya ini. Nah, jadi sebenarnya ya, citra grayscale, citra Lena itu dapat diperoleh dengan cara begini. Yaitu R tambah G tambah B dibagi 3. Ini. Ya. Ini ya. Jadi nilai intensity itu diperoleh dengan R tambah G tambah B. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Makere, Anzaldi, Akmal, Hafid, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalian tentu masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak? Suatu cara lain konversi citra berwarna ke citra grayscale. Cara yang sederhana kan begini ya. Kita bagi 3 saja ya kan? Kita bagi 3, R tambah G tambah B gitu ya. R tambah G tambah B seperti ini. Tapi hasilnya tidak terlalu bagus sebenarnya ya kalau kita bagi 3. Nah, kalau kita pakai perbandingan komponen, nah, coba saya buka kembali itu ya, yaitu operasi pengolahan citra. Nah, mungkin mana ya, konversi citra. Nah ini, lihat kembali materi yang saya ajarkan pada tentang operasi dan pengolahan citra. Cara paling sederhana kan gini, R tambah G 3, hasilnya begini nih, kalau untuk citra paper seperti ini. Nah, hasil lebih baik itu adalah kalau proporsinya begini, 0,299R tambah 0,5 tambah 0,144B. Nah, hasilnya akan tampak begini. Ya. Nah, tapi kalau saya untuk citra Lena, kebetulan hasilnya sih lumayan bagus begitu ya. Untuk citra Lena I itu diperoleh dengan membagi 3 seperti ini. Ya, bagi 3 seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana kita melakukan operasi image smoothing, pelembutan citra ya, tapi untuk citra berwarna. Nah, sebelum ini yang kita lakukan itu adalah untuk citra grayscale gitu ya. Kalian masih ingat untuk melakukan pelembutan itu artinya citra itu dilakukan filtering, ditapis dengan penapis apa? Masih ingat penapis apa namanya untuk melakukan image smoothing? Vijassana apa namanya? Apa nama penapisnya? Ya. Untuk melakukan image smoothing, untuk pelembutan citra, nah, ya, itu saya lakukan konvolusi citra itu dengan filter atau mask apa namanya? Masknya ya Pak. Ingat nggak? Nah, itu soal ujian juga kemarin tuh. Namanya saya itu yang mau pas doang, lupa. Min. Oh ya, min. Itu kita konvolusi citra itu dengan penapis rata-rata ya. Jadi kalau dia berkurang 3x3, kalau dia 3x3 seperti ini ya, atau 2x2 seperti ini. Nah, ini berarti ini saya kalikan dengan 1/4 gitu ya. 1/4 ya. Kalau misalnya dia 3x3 ya, kalau 3x3 ya, berarti ini 1/9 itu 1/9 ya, 1/9. Nah ya,
kalau kita melakukan operasi pelembutan pada citra berwarna, ya, jadi inilah masknya. Masknya itu berukuran sebuah window. Nah, misalnya kalau di sini 3x3, ya. Nah, kalau kita melakukan untuk grayscale, ya berarti cukup kita lakukan ini konvolusinya untuk satu matriks saja, ya kan? Tapi kalau untuk citra berwarna, berarti kita lakukan konvolusinya untuk komponen R, G, dan B. Ya, jadi nilai piksel yang baru, ya, itu 1/k kali sigma CX. Ini ada konvolusinya, konvolusinya. Jadi kita jumlahkan setiap piksel-piksel itu nanti kita bagi dengan 1/k. Ini kan sama saja sebenarnya ini. Jadi kita jumlahkan setiap piksel, lalu kita bagi dengan K. Kalau di sini K-nya sama dengan 4. Ya. Kalau ini K-nya sama dengan 9. Gitu. Jadi untuk komponen red-nya, kita jumlahkan piksel-piksel, kemudian kita bagi dengan K. Ya. Kalau dia berukuran 3x3, berarti K-nya 9. Ya. Kalau dia berukuran 2x2, berarti K-nya sama dengan 4. Gitu ya. Untuk komponen green-nya dan blue-nya juga kita lakukan, ya, per komponen processing. Nah. Oke, ya. Nah, ini contoh. Ini kita akan melakukan operasi pelembutan citra. Ya. Ini untuk citra dalam model RGB. Ya. Kita lakukan pelembutan dengan mask, ya, mask atau minifilter yang berukuran 5x5. Ya, 5x5 berarti begini ya. Berarti gini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini ya. Berapa koefisien seperberapa di sini nih? Seperberapa di sini nih? Seper 25, Pak. 25 ya. Seper 25. Nah, ini image smoothing. Ini hasil pemrosesan setiap komponen RGB dengan mask berukuran 5x5. Nah, sekarang hasil dari image smoothing per result of processing of intensity component on the IC image, ya. Jadi citra RGB ini dulu ya, diubah dulu ke model HSI, ya. yang diproses yang mananya? Hanya diproses hanya komponen intensity-nya saja gitu. Jadi tidak pada semua komponen HS-nya hanya tidak diubah gitu ya. Jadi cuma I-nya saja gitu. Nah, ini yang saya sebut begini ya, kita tidak perlu melakukan 3 kali operasi masking. Ya, pada model HSI ini citra itu kita lakukan pengubahan dari RGB ke HSI. Nah, yang kita lakukan operasi konvolusi adalah untuk yang komponen I-nya saja. Komponen I-nya itu yang kita lakukan operasi rata-rataan. Lalu kemudian kita gabung dengan komponen H dan S-nya, kita ubah lagi ke model RGB. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil citranya. Nah, ini perbedaannya. Jadi terdapat perbedaan hasil dalam model RGB dan model HSI. Gitu. Ini, ya. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Model warna CMY dan CMYK. Ya. Jadi kalau kita lihat warna-warna pokok tadi adalah red, green, dan blue, ya kan ya. Red, ya, red, warna red, warna green, dan warna blue. Ya, itu warna-warna pokok. Sedangkan warna cyan, ini warna cyan, warna yellow, magenta, ini adalah komplementer ya terhadap warna red, green, dan blue. Dua buah warna disebut jika dicampur dengan perbandingan yang tepat akan menghasilkan warna putih. Ya, jadi komplementer itu dua buah warna disebut komplementer jika dengan perbandingan tertentu itu yang menghasilkan warna putih. Nah, misalnya magenta, jika dicampur dengan perbandingan yang tepat dengan warna green, dia akan menghasilkan warna putih. Magenta adalah komplement dari green, gitu ya. Nah, model warna itu digunakan pada printer, ya, untuk mencetak hardcopy gambar berwarna, ya. Nah, model CMY itu diperoleh sebagai warna komplementer dari warna RGB-nya. Jadi 1 dikurang R, M sama dengan 1 dikurang G, Y sama dengan 1 dikurang B. Ya. Artinya CMY itu adalah warna putih dikurang dengan RGB. Ya.
Jadi satu kurang. Jadi warna sian ini adalah warna komplementer, ya, warna komplementer dari warna merah. Sebab kalau warna sian saya tambahkan dengan warna merah, hasilnya adalah warna putih, gitu ya. Magenta, ya, ini adalah warna komplementer dari green. Yellow, warna komplementer dari blue. Jadi CMY itu diperoleh dengan mengubah citra RGB itu dengan cara 1 kurang R, 1 kurang B, 1 kurang B. Ya. Oleh karena itu CMY ini kita sebut warna subtraktif. Sedangkan RGB itu warna aditif. Ya, kalau CMY warna subtraktif karena diperoleh dari pengurangan 1 dikurang R, G, dan B. Nah, karena tinta itu tidak sempurna, CMY ini tidak dapat menghasilkan warna hitam dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu model CMY itu disempurnakan menjadi model warna CMYK, ya. Yang utama ini K itu adalah warna keempat, ya, atau hitam. Dengan rumus K itu diperoleh dari nilai minimum C, M, dan Y, ya. Lalu C itu sama dengan C dikurang K, M sama dengan M dikurang K, Y sama dengan Y dikurang K. Jadi dihitung dulu CMY-nya dengan rumus ini, ya. Jadi dari warna RGB itu diubah ke CMY, kemudian kita ambil nilai minimumnya itu adalah K. Lalu kita hitung nilai C yang baru, ya. C yang baru C kurang K, M yang baru M kurang K, Y kurang K, begitu. Nah, ini akan dapat menghasilkan warna hitam. Jadi printer itu model warna yang digunakannya itu adalah bukan warna RGB, ya, tapi warna CMYK. Nah, ini program untuk konversi dari RGB ke CMYK. Nah, ini contoh. Ini warna full color-nya, ya. Ini warna full color. Nah, ini komponen warna cyan-nya, komponen warna magenta, komponen warna yellow, komponen warna black, ya. Nah, ini ada komponen warna red, green, dan blue-nya. Ya, tidak warna merah, ya. Nah, kan tidak diwarnai tadi, ya. Ini adalah hue, saturation, dan intensity. Dapat kalian lihat sini ya perbedaannya, ya. Jadi ini RGB-nya, nah, ini adalah hue, saturation, intensity. Jadi kalau citra intensity, itu akan menghasilkan citra grayscale, ya, citra grayscale. Pak, mau nanya, Pak. Oke. Tadi yang foto tadi, Pak. Nih, ya. Itu kok yang tadi kan black kan diambilnya minimum dari 3 itu, Pak. Ya. Kok kenapa dia nggak sama-sama? Kan tuh misalnya paling minimum misalnya yang sisa cyan gitu, atau cyan ya gitu deh. Kenapa nggak sama, Pak? Atau saya masih nggak ngerti, Pak? Ya, ini kan nggak kelihatan kuantitatifnya. Kalau nilai numeriknya kita kan nggak tahu nih berapa. Ini kan cuma persepsi visual berapa nilai numeriknya kita kan nggak tahu. Kecuali kamu program itu. Ya. Tapi maksudnya itu kan kelihatan jelas ada perbedaan gitu, Pak. Itu emang pasti beda gitu atau gimana? Nah, kan tadi kan di rumusnya kan yang black itu kan ngambil minimum dari antara 3 itu, Pak. Oke, ya. Ini ya. Berarti ini ya, minimum CM dan Y. Berarti misalnya nilai black itu kalau nggak nilai C, nilai M atau nilai Y gitu. Berarti maksudnya harusnya sama gitu kan, Pak? Di antara 3 itu gitu. Cyan, magenta, yellow ini itu adalah hasil pengurangan C yang lama dengan K. Gitu loh. Oh, berarti ngitungnya CM-nya baru dulu, Pak. Oke. Oh, itu gitu. Ya, cyan, magenta, yellow. Ya, kemudian black-nya itu adalah ini. Ya, black itu adalah dari yang lamanya, dari nilai CMY yang lamanya gitu. Oh, iya. Oke? Oh, iya benar, Pak. Oke, Pak. Ya. Mau nanya juga, Pak. Ya, silakan. Ini mau lanjutin yang Akmal tadi. Tadi itu kan K-nya itu dicari dari minimum ya, Pak ya. Itu minimumnya per pixel, berarti per pixel ya, Pak ya? Mau ini aja. Untuk setiap pixel ya. Nah, dicari minimum dari C. Kita transformasi dulu kayak. Kita transformasi dulu nilai red-nya berapa. Nah, jadi ini akan berbeda-beda untuk setiap pixel ya. Setiap pixel itu kan nilai RG dan B-nya tidak sama. Setelah dinormalisasi dulu ya ke 0 sampai 1 ya. Lalu kita peroleh RG dan B-nya, baru kita kurangi 1 dan kurang R gitu. Jadi untuk setiap pixel itu. Oke, Pak. Oke. Tidak, ini saya ngerti pesan kamu itu. Artinya apakah nilai C, M, dan Y sama semua enggak? Oh enggak, akan berbeda untuk setiap pixel. Ya.
Oke Pak, cuma konfirmasi aja tadi. Oke. Makasih. Oke. Baik, sekarang kita dapat ini contoh yang dari sini ya, memodifikasi intensitas. Sekarang intensitas yang kita modifikasi ya, intensitas dari citra berwarna. Nah, misalkan kita punya piksel citra yang original fx, y. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan modifikasi dengan mengalihkannya dengan suatu kosakata K. Hasilnya adalah citra yang baru, yaitu gx, y. K ini nilainya 0 sampai 1. Nah, kemudian kita ubah dulu citra itu ke dalam model HSI. Ya. Nah, kita ambil komponen intensity-nya. Ya. Maka nilai intensity yang baru itu adalah nilai intensity yang lama dikali dengan K. Ya. Nah, itu dalam model HSI. Tapi kalau untuk dalam model RGB, nah berarti untuk setiap komponen RGB itu kita kalikan. Ya. Kita kalikan. Jadi untuk yang red kita kalikan dengan K, hasilnya SI. Untuk yang green kita kalikan dengan K. Untuk yang blue kita kalikan dengan K. Untuk komponen C, untuk warna dalam model CMY, maka di sini untuk setiap komponen C, M, dan Y-nya itu kita hitung nilai yang baru, SI sama dengan K, R1 tambah 1. Ya, jadi R1, R2, R3 itu adalah nilai CMY yang lama ya. S1, S2 sampai yang S1, S2, S3 itu adalah nilai CMY yang baru. Nah, oke. Nah, azan kita stop dulu ya. Dulu kita azan. Oke, ya. Oke, nih. Nah, ini adalah modifikasi intensitas dari citra berwarna. Kalau kita lakukan modifikasinya dalam model warna HSI, berarti nilai intensitas yang baru itu adalah dengan mengalihkan nilai intensitas yang lama dikali dengan K, ya, intensitas yang baru. Itu hanya untuk komponen I-nya saja. Sedangkan kalau untuk dalam model RGB, berarti untuk setiap komponen RG dan B-nya kita kali yang lama dikali yang K, hasilnya adalah nilai intensitas yang baru. Kemudian untuk dalam model CMY, berarti ini kita lakukan perkalian, yaitu nilai komponen yang lama dikali dengan K ditambah dengan 1 kurang K. Maka ini kalau digambarkan seperti ini. Nah, ya. Untuk RGB, ini berarti kan kita mengalihkan setiap komponennya. Nah, jadi ini adalah sumbu mendatarnya itu adalah R, ya. Ini adalah S, ya. Jadi nilai R itu artinya nilai intensitas yang lama, ya, masing-masing untuk komponen R, G, dan B. Nah, kita kalikan dengan K. Jadi ini seperti sebuah pemetaan, ya, dengan sebuah garis lurus. Jadi artinya ini kita petakan nilai R yang ada di sini, kita petakan ke garis ini, hasilnya di sini. Gitu. Ya, kalau misalnya di sini hasilnya ini. Nah, untuk model CMY juga sama. Nah, untuk model CMY berarti untuk setiap komponennya kita lakukan begini. Kita kalikan nilai setiap komponen dengan K, lalu ditambah dengan 1 kurang K. Maka garis transformasinya itu adalah seperti ini, ya. Jadi ini memotong sumbu, ini S, ini R. Ini akan memotong garis sumbu S itu pada titik 0,1 kurang K. Nah, jadi kalau ini dipetakan untuk setiap komponen C ini jadi gini. Ya. Sedangkan untuk model HSI, maka di sini yang kita lakukan pemetaan hanyalah untuk yang komponen I-nya saja. Itu kita kalikan dengan K. Jadi ini R, ini S-nya. Sedangkan untuk yang H dan S-nya itu tidak berubah, ya. Tidak berubah. Jadi ini akan dipetakan ke garis Y sama dengan X, gitu ya. Garis Y garis R sama dengan S. Garis R sama dengan S. Ya. H dan S tidak berubah, tapi kemudian I-nya dikalikan. Nah, maka hasilnya begini nih. Ya. Untuk model RGB dan CMY hasilnya begini. Ya. Untuk citra. Nah, untuk citra yang ini tadi, untuk color ini. Nah, sekarang saya lakukan pengubahan pada masing-masing komponen model warna RGB, CMY. Sedangkan kalau saya lakukan dalam model ini, ya, dalam model HSI, nah, maka di sini intensitasnya yang saya ubah, yang lainnya tidak, maka lihat sini citranya akan lebih gelap, gitu ya. Tergantung nilai K-nya, gitu ya, K-nya berapa.
Oke, lanjut sekarang model warna yang ketiga adalah model warna X, Y, Z, gitu ya. Nah, kita sudah mengerti bahwa warna-warna itu disusun oleh kombinasi linear dari 3 warna pokok, gitu ya. Namun RG dan bukanlah satu-satunya warna pokok ya untuk menghasilkan warna, kan warna itu dari warna pokok yang lain, yaitu misalnya dari CM dan Y. Jadi CM dan Y ini juga bisa disebut sebagai warna pokok, gitu ya, tidak hanya RGB saja, ya. Nah, lalu agar warna itu independen dari warna pokok, ya, artinya warna itu tidak bergantung dari warna pokoknya, maka CIE, Organisasi Internasional tentang Warna, itu mendefinisikan model warna dengan menggunakan warna-warna imajiner, ya. Warna-warna imajiner itu artinya warna-warna yang secara fisik itu tidak ada sebenarnya. Secara fisik tidak ada warna itu, ya. Tapi dilambangkan saja warna-warna pokoknya itu sebagai warna X, Y, dan Z, gitu ya. Model warna itu warna X, Y, Z, ya. Dan setiap warna lain itu dispesifikasikan dengan proporsi, dengan perkalian X, Y, dan Z ini dengan proporsi tertentu. Nah, keuntungan utama dari model X, Y, Z ini apa? Bagian luminance dan dapat langsung diperoleh dari komponen Y-nya, ya. Dan model Y, Z ini bersifat independen, artinya bebas, ya, bebas peralatan, bebas device, tidak bergantung pada device-nya. Namun digunakan sebagai model antara, ya. Nah, ini adalah model warna RGB yang didefinisikan oleh CIE. Nah, sekarang kalau untuk XYZ, untuk YZ itu didefinisikan, ya, itu sebagai di sini, ya. Jadi ini adalah untuk yang warna merah ini adalah yang X, ini adalah Y, ini adalah Z, ya, Z, gitu ya. Merah, hijau ini bukan warna materi sebenarnya, ya, itu untuk membedakan saja untuk komponen X, Y, dan Z, gitu. Lalu kita dapat menghitung persentase relatif suatu warna terhadap warna pokoknya. Nah, ini disebut dengan kromatisitas. Ya, kromatisitas warna masing-masing warna pokok itu menunjukkan persentase relatif suatu warna pokok di antara warna-warna pokok lainnya. Yaitu X kecil ini adalah kromatisitas untuk warna X, itu adalah X dibagi X tambah Y tambah Z. Y sama dengan kromatisitas Y adalah Y sama dengan Y kecil, ya. Y besar tambah X tambah Y tambah Z, dan Z sama dengan Z besar X tambah Y tambah Z. Nah, ini disebut dengan kromatisitas untuk masing-masing warna pokok X, Y, dan Z. X tambah Y tambah Z ini sama dengan 1. Ya. Jadi kalau cuma 1, dan Z sama dengan 1 dikurang X tambah Y. Sedangkan untuk warna putih, itu dinyatakan apabila X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 1. Nah, ini adalah koordinat kromatisitas itu digunakan untuk menggambarkan diagram yang namanya diagram kromatisitas, ya, diagram kromatisitas. Ini namanya diagram kromatisitas. Sumbu menetalnya X, sumbu tegaknya, ya, sumbu tegaknya Y di sini, ya. Nah, jadi ini namanya diagram kromatisitas, ya, terhadap X dan Y. Ini terhadap X dan Y saja kita menggambarkan X dan Z seperti itu. Ya, atau misalnya Y dan Z, ya. Nah, di sini hanya X dan, nah, ini diagram kromatisitas, ya, diagram kromatisitas. Nah, warna putih, ya, warna putih itu letaknya sini, ya, warna putih, ya, ini warna putih. Nah, ini warna-warna lain ini, ya, warna yellow, green, yellow, orange, ya, orange, dan seterusnya. Ini panjang gelombangnya. Jadi yang namanya titik-titik sudut, yang namanya titik-titik di garis ini itu menyatakan panjang gelombang, ya, panjang gelombang dari warna. Ini koordinat X, koordinat kromatisitas X, ini koordinat kromatisitas Y, ya, RG ini B. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca diagram kromatisitas ini, ya? Hue dari suatu warna diperoleh dengan menarik garis dari putih dari C ini ke sisi elip. Jadi ini kan berbentuk elip nih, ya.
Ini bentuknya elip. Nah, berapa nilai Hu dari suatu warna itu diperoleh dengan cara menarik sebuah garis dari titik C ini ke sisi elip. Gitu. Jadi kalau saya tarik garis ke sisi elip ini, nah, adalah nilai Hu-nya, nilai Hu dari warna ini ya. 580 ini ya warna-warna kuning begitu ya. Nah, kuning ya. Kemudian kalau saya tarik garis ke sini, berarti Hu ini 600. Ya. Itu warna ya. Jadi kalau ingin mengetahui warna A, nah, kamu tarik saja. Nah, warna itu kan tidak hanya ada di sini ya, tapi juga ada di dalam elip ini nih. Nah, jadi ini juga ada warna-warna nih. Perhatikan ya. Nah, ini warna-warna juga nih. Ini warna titik-titik yang ada di sini itu juga menyatakan koordinat warna. Koordinat warna. Ya. Nah, berapa nilai Hu-nya itu adalah dengan cara menarik garis ke titik tersebut. Jadi kalau saya tarik ini, nah, saya akan memperoleh adalah nilai Hu-nya. Ya, garis. Jadi Hu itu adalah panjang gelombang pada titik potong garis dengan sisi diagram. Nah, saturation-nya bagaimana? Saturation itu dihitung sebagai perbandingan CA terhadap CB. Jadi kalau misalnya saya tarik garis dari C ke A, maka saya akan memperoleh di titik ini panjang gelombang yang menyatakan Hu dari warna A. Sedangkan saturasinya atau banyaknya komponen putihnya itu adalah perbandingan CA ya terhadap CB. Jadi ini CA, saya bagi dengan CB. Nah, ini menyatakan saturasinya. Ya, saturasinya. Nah, kemudian untuk warna komplementer itu adalah warna-warna yang dapat dicampurkan untuk menghasilkan warna putih. Warna putihnya, ya. Warna putih. Oh ya, kalau Y-nya mana? Y-nya ya di sini gitu ya. Y-nya kamu lihat saja di sini. Kamu lihat di sini, berarti tarik garis di sini, misalnya ini warna ini ya, berapa nilai komponen Y-nya atau intensitinya, tarik saja garis ke sini, apa diperoleh Y-nya sekian. Nah, nilai Y-nya. Jadi kalau Hu-nya itu adalah titik di sini berapa panjang gelombang, ya panjang gelombang, ya titik potong garis. Sedangkan ininya, ya, sedangkan saturasinya perbandingan CA dibagi dengan CB. Ya. Warna komplementer adalah warna-warna yang dapat dicampurkan untuk menghasilkan warna putih. Jadi warna-warna yang digunakan untuk mencampurkan D dengan E dicampurkan menghasilkan warna putih. Nah, maka D dan E ini disebut sebagai warna komplementer. Lalu namanya gamos. Ya. Mau nanya boleh Pak? Ya. Tadi yang CA bank CB itu berarti itu contohnya berarti itu yang A-nya itu karena dia milih warnanya di titik 0,5 ya Pak? Maksudnya yang di situ kan? Ya. Jadi di sini itu berapa panjang gelombangnya, ya? Itu menyatakan Hu-nya, ya kan? Nah, sedangkan panjang garis dari sini ke sini dibagi dengan panjang garis dari C ke B itu menyatakan saturation-nya, gitu. Berarti kalau misalnya saya ambil titiknya di titik 0,0,6 gitu Pak. X-nya 0, Y-nya 0,6. Berarti CA-nya itu berarti CA per CB-nya bisa lebih dari 1 Pak. Atau kamu ngambil titiknya di mana? Titiknya di 0, atau enggak? Ya, misalnya di situ Pak. Di sini. Atau yang di atas terus, yang lebih dari B lah pokoknya Pak, di atas yang titik B itu Pak. Ya. Berarti saturation-nya bisa 1, sekian gitu Pak. Maksudnya gitu Pak. Satu pas kan? Satu pas. Berarti kalau di sini kan berarti kamu tarik garis di sini. Ya. Kan? Ya. Lalu kamu bagi kan? Nah, di sini kan titik potongnya di sini ya. Berarti panjang ini dibagi dengan itu sama dengan 1 gitu. Artinya warna di sini itu jenuh gitu ya. Warna kalau di sini warna apa sih? Nah, warna sini warna hijau sini itu jenuh. Ya, di sini. Berarti 1 dong. 1. Berarti berarti CA-nya itu ceritanya dari C ke titik B juga sama aja gitu. Gara-gara 0,6 gitu ya. Iya. Nah, bukan. Jadi maksudnya CACB ini gini ya. Ini akan relatif ini untuk setiap titik gitu. Kebetulan titiknya saya kan di sini. Nah, berarti kemudian saya tarik garis dari sini memotong elip ini namanya CB, ya kan? Tapi kalau titiknya ada di sini, berarti
ini kita sebut saja titik M misalnya ya. Ya, berarti saturation-nya itu adalah CM dibagi CM lagi begitu. Oh, oke Pak. Ya, Oke, Pak. CM dibagi dengan CM. Ya, ini akan sama dengan 1 gitu. Berarti warna di sini sendiri itu saturasinya penuh, jenuh gitu ya. Artinya di sini 1 gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, ya. Kemudian ada namanya gamut, ya. Color gamut. Ya, tadi kita sudah menjelaskan gamut itu artinya rentang warna, ya. Rentang warna itu atau color gamut itu adalah rentang warna yang dapat ditampilkan oleh device. Nah, maka warna-warna yang dapat ditampilkan oleh device itu caranya adalah, ya, misalnya gini, ya. Misalnya kita punya titik di sini, titik A, ya, titik A. Kemudian titik B di sini, ya. Ini suatu warna ya kan ya. Maka kalau saya tarik garis dari A ke B di sini, nah, warna-warna terletak pada garis ini menyatakan warna pencampuran dari warna B, gitu loh, ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk yang printer, nah, warna-warnanya di sini nih, ya. Untuk yang monitor gamutnya itu yang putih ini nih. Ya, untuk yang monitor putih ini itu gamutnya. Ya, artinya warna-warna yang terletak di sini itu yang ditampilkan. Kemudian untuk yang film itu ini, itu gamutnya. Ya. Oke, ini adalah RGB gamut. Ini untuk monitor. Ini untuk monitor begini nih, ya. Untuk monitor berarti ini terletak di dalam segitiga ini. Nah, warna monitor itu RGB gamut. Nah, ini gamutnya ini nih. Nah, ini ya. Nah, sepanjang garis ini ada pencampuran warna green dan blue dan red, green dan red. Titik-titik ini adalah pencampuran ketiganya, ya. Nah, sedangkan untuk printer, nah, gamutnya ini nih, ya, di dalam area ini, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan transformasi dari model RGB ke YZ? Kita mengalihkan matriks ini dengan komponen RG dan B itu sudah pixel, mulai X, Y, dan Z-nya. Sementara untuk transformasi dari YZ ke RGB, ini transformasi inverse-nya adalah nah, ini adalah program. Nah, ini contoh seperti ini dengan MATLAB gitu ya. Dengan MATLAB, misalnya ini sudah tersedia nih ya, konversi dari RGB ke YZ. Ya, jadi misalnya citra paper ini saya ubah dari ke model XYZ, itulah RGB to XYZ. Lalu saya tampilkan di sini itu hanyalah komponen intensity-nya saja. Intensity itu adalah yang nomor 2 ya, yaitu yang Y-nya ini. Ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan kalau di ini ya, nah kalau saya tuliskan ini 1, nah berarti itu yang X-nya maksudnya. Berarti yang Y-nya. Saya tuliskan 3 berarti yang Z-nya. Nah di sini hanya tampilkan yang Y-nya saja. Gitu. Jadi banyak cara ya untuk menghasilkan citra grayscale. Cara pertama adalah kita bagi 3, R tambah G tambah B dibagi dengan 3. Cara kedua dengan proporsi yang saya jelaskan pada kuliah sebelumnya itu 0,299 kali R tambah secant kali G tambah B. Cara ketiga adalah dengan mengubahnya ke model HSI. Cara keempat adalah mengubahnya ke model EYZ. Nah, seperti ini ya. Bagian nilai komponen intensity-nya, yaitu Y-nya. Jadi Y itu artinya Oke, model warna selanjutnya model YIQ. Model warna YIQ ini adalah atau sebut juga sebagai model warna NTSC. Ini model warna yang digunakan untuk siaran TV di ya. Y itu adalah bagian luminance-nya atau brightness-nya atau grayscale-nya, sedangkan I dan Q itu adalah bagian chromaticity-nya. Ya, chromaticity-nya. Chromaticity itu berkaitan dengan warna ya, I-nya U-nya, Q-nya adalah saturation-nya. Ya. Kalau pada TV hitam putih, nah, maka hanya Y saja yang ditampilkan. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya gambarnya berwarna, tapi TV-nya hitam putih, maka yang ditampilkan hanya bagian Y-nya saja. Ya. Nah, transformasi dari model RGB ke YIQ adalah dengan matriks ini. Ini adalah transformasi kebalikan dari YIQ ke RGB. Nah, ini contoh misalnya,
citra gedung sate ini saya transformasikan dari RGB model YI atau NTSC, ya. Lalu saya tampilkan komponen Y-nya, luminance-nya, ini Y-nya. Sementara komponen chromaticity-nya, ya, I-nya adalah ini, kemudian saturation, ya. Selanjutnya model warna UV. Nah, kalau warna UV ini model warna yang digunakan untuk siaran TV warna di Eropa, ya. Dari RGB ke UV itu adalah dengan matriks seperti ini. Ya, sementara ini balikannya. Selanjutnya model warna HSV. HSV ini mirip seperti HSI. Kalau HSI itu bentuknya kon, ya, bentuknya adalah kerucut. Nah, model HSI itu bentuknya kerucut atau kon, ya. Maka kalau model warna HSV ini bentuknya itu seperti ini, prisma, ya. H itu menyatakan Hu-nya, nilainya antara 0 sampai 2 pi. S itu adalah saturation-nya, nilai, sementara V itu adalah kecerahan sebuah warna. Ya. Jadi yang nama Hu itu adalah sudut yang dibentuk dari sini nih, ya, dari sini ke sini. Sementara S itu adalah panjangnya. Ini model HSV, ini model RGB, ini model HSV, bentuknya prisma seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas demikian. Ya. Nah, jadi Hu itu adalah sudut yang dibentuk di sini. Garis merah ini, sudutnya ini, ya, Hu-nya. Sementara saturation-nya itu adalah panjang garis dari titik ini ke titik warna, ya. Model. Nah, untuk melakukan transformasi dari RGB ke HSV, ini dapat digunakan maksimum RGB, PM adalah V dikurang min RGB, nah, saturation-nya 0 untuk V sama dengan 0, VM per V untuk V besar dari 0. Sedangkan Hu-nya diperoleh seperti ini, jika S sama dengan 0, 0, jika V sama dengan R adalah gini, jika V sama dengan G, hasilnya ini. Sementara untuk balikan dari HSV ke RGB, begini, ya, H per 60, T, X, Y, Z, gitu ya. Nah, sini. Nah, ini adalah transformasi dari RGB ke HSV. RGB ke HSV, HSV-nya. Dan ini kalau kita peroleh bagian saturation itu akan menghasilkan citra apa ya? Citra apa namanya? Negatif ya. Seperti mirip citra negatif di sini. Ini bagian V-nya. Ini citra intensity-nya ya. Ini bagian intensity-nya. Jadi V itu ini sama dengan I nih. Intensity. Nah, ini Hu-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah model warna YCBCR. Ya. Nah, seperti yang dikatakan bahwa untuk image processing ya, kita tidak selalu cocok menggunakan kita dapat menggunakan model yang lebih dekat ke sistem visual manusia. Ya, kita bisa menggunakan model HSI, HSV, nah satu lagi model YCBCR. YCBCR. Model YCBCR ini, Y itu adalah luminance, bagian intensity-nya. CB itu chrominance, blue, itu komponen blue, sementara C itu komponen red. Gitu, ya. Jadi bagian Y itu mewakili intensitas atau kecerahan pixel, sedangkan bagian CB dan C menghasilkan persepsi warna. Gitu, ya. Jadi kalau kita punya citra berwarna seperti ini, nah, ini adalah komponen R, J, dan B-nya. Nah, ini adalah komponen Y, intensity-nya, CB, CR. Ya, CBCR. Jadi sebenarnya kita juga bisa memperoleh komponen intensity, mengubah citra berwarna ini menjadi citra grayscale, ya, masukkan ke model YCBCR. Untuk melakukan transformasi dari RGB ke YCBCR, nah, itu digunakan persamaan seperti ini. Ya, jadi RGB dikalikan, tambahkan dengan ini hasilnya YCBCR. Sedangkan dari YCBCR ke RGB, sama ini. Ya, sebagai contoh, ini citra kupu-kupu ini saya ubah dari RGB to YCBCR, ya. Lalu seterusnya atau intensity-nya ini bagian CB-nya, ini bagian CR. Ya.
gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi belajar warna-warna ini nantinya kita akan paham bahwa kalau kita melakukan pemrosesan, ya kita sebaiknya kita melakukan prosesnya itu apakah dalam model warna apa gitu ya. Sebagai contoh misalnya dalam melakukan kompresi, nah kita mungkin tidak akan melakukan kompresi pada setiap komponen R, G, dan B. Nah, tapi misalnya yang kita kompresi hanya bagian luminasnya saja, gitu. Yang lainnya tidak. Gitu. Nah, itu gunanya kita belajar memahami teori warna. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, maka saya cukupkan materinya sampai di sini. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Ini sudah 100 menit ya, sudah pas waktunya di sini. Oke, saya tutup materi hari ini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.